Halo sahabat kreasi koleksi, salam satu hobi, banyak koleksi dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Di video kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara kami memperlakukan batu atau mengkilapkan batu. Karena setiap batu itu memiliki karakteristik yang berbeda, jadi kita harus memahami karakter batu itu sendiri sehingga pada nantinya olahan batu kita ini akan maksimal. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa sahabat kreasi koleksi selalu mendukung channel ini supaya kami selalu semangat dan juga mencari inspirasi lainnya dalam menampilkan video-video tentang pengetahuan yang pernah kami alami dalam perbatuan Nusantara. Sebelumnya ada beberapa metode finishing atau pengkilapan terakhir yang biasa kami lakukan. Yang ini adalah amplas optik. Amplas optik ini jika kita masukkan kategori grade sekitar grade ke 30.000. Ini sangat halus sekali. Yang kedua, kulit. Sebagian besar dari sahabat kreasi koleksi sudah mengenal dan mungkin sering memakai metode ini, metode kulit, sehingga untuk mengkilapkan batu atau merawat batu-batu kita semua. Yang ketiga adalah kalkir. Kalkir ini biasanya dijual dalam bentuk kertas serbu intan yang banyak di pasaran. Tapi ini kebetulan saya membuat sendiri. Lingkaran ini saya beli lembaran kalkir di toko-toko buku banyak. Dan yang biasa saya tampilkan adalah karpet. Sebetulnya ada satu lagi metode lama, nanti kapan-kapan kita praktekkan, metode bambu. Metode bambu ini adalah metode kuno, tapi masih sangat efektif untuk beberapa jenis batu. Jenis batu antara lain yang jenis batu yang sekiranya memang susah untuk mengkilap, susah untuk mengeluarkan kontras warnanya, itu biasanya solusi terakhirnya adalah menggunakan teknikal bambu. Nah, teknikal bambu itu sendiri banyak sekali versi. Nanti kapan-kapan lain waktu lah kita praktekkan, karena kebetulan metode ini sudah lama sekali tidak kita gunakan. Karena efisiensi waktu, alasannya adalah efisiensi waktu. Dan untuk semakin kesini perawatan batu ini sudah banyak sekali cara yang lebih simpel, yang lebih cepat, yang lebih bisa kita nikmati hasilnya dan tidak mengeluarkan energi yang berlebihan. Karena metode bambu ini di samping efisiensi waktu juga sangat lama, itu juga berpengaruh pada tenaga yang dibutuhkan untuk mengolah batu itu sendiri. Untuk yang alat gosok yang pertama atau finishing yang pertama, tetapi sebelum kita menggunakan keempat alat ini, tentunya kita juga menggunakan metode lain, yaitu pengkamplasan. Setelah digerinda itu jangan lupa tetap melakukan, ini adalah proses yang paling penting adalah pengamplasan, karena proses pengamplasan ini adalah proses perataan batu, penutupan pori-pori, sehingga ini tidak boleh dilewatkan sedikit pun dan harus detail, karena jika di dalam pengamplasan tidak matang maka hasilnya pun juga kurang maksimal batu kita.
biasanya untuk menutup luka itu pun dalam menggunakan amplas kita juga harus melihat karakter dari batu itu sendiri. Contoh, apabila kita menggosok fosil. Fosil ini karena dia memiliki pori-pori yang sangat lebar, setelah menggunakan diamond disc grade 3000 atau kebiasaan kami, setelah menggunakan grade 3000, jika saya menggosok fosil, prosesnya adalah tidak menggunakan amplas 240, tetapi langsung saya menggunakan amplas 400. Dan ini metode ini menggunakan amplas 400 ini harus dimatangkan, benar-benar dimatangkan. Pori-porinya harus benar-benar tertutup. Setelah 400 masih ada lagi menggunakan amplas 800. Ya di sini karena kebiasaan kami ya para sahabat menggunakan amplas merek Niken. Sebetulnya menggunakan amplas apapun bisa, tergantung dari kebiasaan sendiri. Karena walaupun semua amplas itu sifatnya sama, jika tidak terbiasa menggunakan merek yang bisa digunakan akan bingung untuk beradaptasi dalam penggunaannya. Setelah menggunakan amplas 800, fosil ini karena memiliki pori-pori yang sangat besar dan juga batunya yang tidak terlalu keras, maka finishing terakhir yang biasa kita lakukan adalah menggunakan amplas optik. Ini adalah finishing terakhir dengan metode air. Ya, dalam pengamplasan tadi fosil tidak menggunakan air sama sekali, karena jika menggunakan air maka pori-pori akan terus terbuka. Ini catatan penting dalam pengolahan fosil. Tetapi dalam proses finishing menggunakan amplas optik, ini fosil harus menggunakan air. Ini harus menggunakan air karena walaupun ini amplas 30.000, karena efek putaran mesin yang terlalu cepat, tetap aja akan ada pengurangan. Ketika nanti menggunakan air, maka efek pengurangan ini, tergerusnya batu ini akan menjadi penutupan lubang pada pori-pori batu fosil. Biasanya untuk amplas optik ini kami gunakan untuk mengkilapkan batu seperti fosil yang masih ada serat-serat kayunya. Terus karena fosil itu sendiri sudah ada yang membatu dan serat kayunya ini seperti masuk ke dalam batu kalsedoni seperti batu next di lain video akan kita tunjukkan perbedaan antara fosil yang memiliki serat kayu yang memiliki pori besar, sedangkan ada fosil yang sudah mengkristal. Ini walaupun sama-sama terlihat serat kayunya, tapi ini sudah berbeda karakter lagi. Untuk amplas optik ini sendiri biasanya saya gunakan untuk mengkilapkan fosil, mengkilapkan virus, ataupun batu-batu yang memiliki pori-pori yang besar. Tetapi susah mengkilap karena ada beberapa jenis karakter batu yang memang tidak bisa mengkilapnya, tidak bisa berkilau, artinya cuma sekedar mengkilap, tidak bisa mengkilau. Kemudian untuk finishing yang kedua adalah kulit. Kulit ini pada umumnya digunakan untuk manual tangan. Manual tangan yang bisa kita gunakan untuk setiap hari-hari untuk merawat batu kita supaya tetap jernih, tetap mengkilap. Proses awalnya sama, tetap dilakukan pengamplasan. Kulit ini sendiri biasanya kita gunakan untuk mengkilapkan batu yang memiliki pori-pori yang besar
namun memiliki tingkat kekerasan yang agak sedikit lebih keras daripada fosil. Contohnya seperti bacan, nefrit, dan lain-lain. Jika kita menggunakan kulit, pastikan tetap menggunakan serbuk intan. Kalau yang ini, amplas optik, tidak perlu menggunakan serbuk intan ya sahabat. Karena ini sifatnya sudah amplas. Ketika nanti dikasih serbuk intan, nanti malah tingkat grade-nya akan menurun. Bukan 30.000 lagi, malah akan turun menjadi 20.000 atau 15.000, jadi sedikit kasar. Makanya kita sarankan untuk penggunaan amplas optik ini tidak menggunakan serbuk intan. Sebetulnya amplas optik ini tipis, sangat-sangat tipis. Tetapi kita tambal menggunakan busa supaya lebih enak dan juga tidak cepat rusak. Kembali lagi ke kulit. Kulit ini pun di samping untuk mengkilapkan batu kita, juga bisa mengkilapkan ring. Ring yang biasanya ada orang yang menggosok batu tapi tidak mau dicopot ringnya, itu biasanya kami menggunakan kulit. Karena di samping untuk mengkilapkan batu, juga untuk bisa mengkilapkan ringnya itu sendiri. Kulit ini sendiri biasa kita gunakan untuk menggosok virus, terus idocrest, neprit, terus fosil, dan lebih batuan-batuan yang memiliki tingkat tingkat pori-pori yang cukup besar, sehingga dengan panasnya putaran ini mampu menutup pori-pori batu itu sendiri. Apa sih bedanya antara amplas optik ini dengan kulit? Karena untuk virus sendiri, fosil juga bisa digunakan, juga bisa menggunakan keduanya. Sebetulnya sama, hanya fosil ini jika digosok menggunakan amplas optik jauh lebih mengkilap daripada menggunakan kulit. Kulit ini alternatif bagi sahabat apabila tidak memiliki amplas optik, karena memang sangat susah pencarian untuk amplas optik ini. Tetapi untuk sekarang bisa dicari di online shop dimanapun sahabat kreasi koleksi mencari, pasti ada di online shop. Kemudian yang ketiga adalah kalkir. Kalkir ini metode yang sudah sangat lama ya. Semenjak batu booming itu, batu akik booming ini, banyak orang menggunakan kalkir yang dicampur dengan serbuk intan dan digosok manual. Penggunaan kalkir ini sendiri sebetulnya sangat besar sekali manfaatnya. Seperti kita bisa menggosok batu permata, jamrud, rubi, safir, topaz, dan lain-lain yang tingkat kekerasan jauh lebih besar, jauh lebih keras. Tetapi sebelum menggunakan kalkir, dalam pengerjaan rubi itu sendiri tetap harus menggunakan metode amplas. Nah, di next video kita akan mempraktikkan penggunaan satu-satu, terus batu apa saja yang nanti bisa digunakan dalam metode finishing ini sendiri. Karena jika kita lakukan sekarang ini durasinya akan sangat lama sekali. Biasanya kalkir kita gunakan untuk mengkilapkan batuan keras seperti batuan dari luar ya, seperti jamrud, safir, rubi, terus alexandrite, chrysoberyl, labrador, dan lain-lain. Intinya yang biasanya terdapat bukan dari Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri, saya gunakan ini untuk mengkilapkan idocrest dan juga neprit. Loh, apa bedanya dengan kulit? Kulit ini sekali lagi saya tekankan kepada sahabat,
kulit ini adalah alternatif para sahabat apabila tidak memiliki alat finishing yang lain. Ini hanya untuk kesibukan kita sendiri di rumah. Sambil santai kita gosok, sambil lihat TV kita gosok. Dan penggunaan ini pastinya kami masih menggunakan serbuk intan yang kami campur dengan menggunakan minyak. Tujuannya apa? Supaya serbuk intan itu tidak lari. Di sini saya menggunakan serbuk intan yang kebetulan kita beli karena sudah terbiasa menggunakan serbuk intan itu sendiri, dan memang saya belinya tidak menggunakan merek ya, tidak ada mereknya, jadi tidak bisa memberikan merek serbuk intannya apa. Tapi bisa menggunakan merek AGL, merek Diamond, merek Sindia dan lain-lain. Yang grade-nya pasti 02 ya, jangan pakai 0,5 karena itu terlalu kasar. Next video kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan dari kalkir ini sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan karpet. Di video sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara menggunakan karpet. Karpet ini hanya menggunakan satu serbuk, tidak menggunakan serbuk intan yang 0,2 atau 0,5. Karena ini khusus menggunakan serbuk yang biasa digunakan para tukang gosok. Ada yang serbuk putih, serbuk hijau, serbuk pink, serbuk kuning. Aplikasinya sama, campur dengan minyak supaya serbuknya tidak lari. Dan karpet ini umumnya bisa digunakan untuk batu yang tidak memiliki pori yang besar, seperti kelas kecubung putih, kecubung kuning, kecubung coklat, kecubung ungu, terus kalsedoni, apapun yang masih kelas kuarsa masih bisa digulapkan menggunakan karpet. Tetapi jika sudah tingkatannya di luar kuarsa seperti safir, ruby, ini tidak bisa menggunakan karpet karena jika kita bandingkan kekerasan dalam skala Mohs, serbuk ini hanya memiliki kekerasan 8 skala Mohs. Sedangkan serbuk intan yang ini yang banyak dijual di online shop seperti Sindia, AGL, Diamond yang grade-nya 0,2 ini memiliki kekerasan 9,5 skala Mohs atau setara dengan karborundum. Jadi sebetulnya jika kita paksakan untuk menggosok semua batu ini dengan menggunakan serbuk intan 0,2, ini semua bisa. Hanya jika kita salah dalam mengaplikasikannya, malah batu kita nantinya yang akan baret. Dan ini susah dibenahin lagi ya, seperti batu apa saja yang tidak bisa dimanualkan itu, seperti bulu macan lumajang, kecubung putih, kuning, ungu, coklat ini tidak bisa digosok secara manual atau secara asal-asalan. Walaupun secara manual bisa, tetapi memiliki teknik sendiri, dan ini sudah memiliki kebiasaan yang luar biasa seringnya dalam penggunaan itu. Sahabat kreasi koleksi, mungkin di lain video kita akan tunjukkan satu persatu fungsi ataupun perbedaan dari keempat alat pengkilap ini atau finishing ini. Karena setiap batu yang kita miliki memiliki karakter yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, memiliki serat yang berbeda, memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, sehingga beda batu, beda perlakuan. Jangan sampai salah, jangan sampai asal-asalan kita menggosok, pada akhirnya nanti akan salah kaprah. Lebih baik datang ke tukang gosok, sharing, bertanya, minta tolong,
sama-sama kita dapat kepuasan, batu kita akan aman. Dalam perawatan sehari-hari pun sebetulnya dalam batu ini sangat mudah, yang penting kita rajin dalam, atau kita ini hati-hati dalam penggunaannya. Oke, sahabat kreasi koleksi, mungkin ini sedikit ilmu ya, ataupun pengalaman dari kami. Bukan bermaksud kami untuk menggurui, tetapi hanya untuk sharing. Sebetulnya lebih baik jika dipraktekkan langsung, tapi karena nanti durasinya, lain waktu kita akan menunjukkan satu-satu seperti apa kelebihan dan kekurangan, dan juga perbandingan gosokan setelah digosok menggunakan finishing sama belum, dan juga penempatan posisi penggosokannya. Nanti finishingnya batu mana yang digunakan untuk karpet, batu mana digunakan untuk amplas optik, untuk kulit, ataupun untuk kalkir. Dan juga batu apa yang gosoknya langsung ke amplas 240 atau satu kali amplas saja, atau yang menggunakan amplas halus, langsung amplas halus biar pori-porinya tidak terbuka. Oke sahabat kreasi koleksi, demikian cerita kami, semoga bermanfaat. Untuk ide atau pengalaman sahabat kreasi lainnya bisa untuk ditambahkan di komen. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini, like, share, comment, and subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk berbagi pengalaman bagaimana merawat, mengenal, dan juga kita belajar sama-sama soal karakter batu. Demikian sahabat kreasi koleksi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.